Yo, balik lagi di Hyperball Podcast, tempat kita ngebahas sepak bola, bukan cuma dari skor, tapi dari segi permainannya. Gue Farel bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi tajam bareng dua partner gue. Di sini ada Aji dan Yusuf. Bagaimana kabarnya? Baik-baik. Halo, halo, gue Yusuf. Dan Aji. Oke, baik juga. Halo, gue Aji. Nah, di sini kita udah siap bahas dua pertandingan seru nih timnas minggu ini. Kita bakal ngebahas dua laga berat, Indonesia versus Arab Saudi, di mana pertandingan penuh adu pressing dan serangan balik cepat. Dan Indonesia versus Irak, laga yang secara penguasaan bola kita unggul, tapi belum bisa hasilin. Nah, di sini kita bakal bahas gimana timnas main dengan intensitas tinggi, tapi masih punya PR nih dari penyelesaian akhir dan konsistensi. So, siapin ngopi kalian, rebahan boleh tapi otak harus nyala. Karena kita bakal ngebedah semua sisi permainan dari taktik, finishing, sampai momentum di lapangan. Let's roll! Nah, Yusuf, mengapa Indonesia memiliki ball possession yang lebih rendah yaitu 45% dibanding Arab Saudi yang 55%? Oke, kalau untuk menjawab itu kan kita harus lihat permainannya ya. Kalau dari segi Tuh. permainan, ya kita waktu lawan Arab Saudi itu kita pakai dua gelandang bertahan yang cenderung pasif, yaitu Pasif. Joey Pelupesi sama Markov ya. Betul. Di dua pivot itu kan satu itu kalau dengan formasi 4-3-3 dua gelandang bertahan itu satu harus ada yang bisa jadi roamernya, yang harus jadi box to boxnya. Nah, Betul. di pertandingan kemarin Mark Klok nggak bisa menjalankan tugas itu dengan baik, jadi kita cukup kelagapan untuk build 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 up ataupun untuk menguasai bola. Dan bagaimana tanggapan Aji? Oke, gue sih setuju ya sama Bung Yusuf karena bisa dibilang Indonesia tuh ada sedikit kekeliruan pada saat menentukan starting 11-nya ya. Karena kan betul tadi yang dibilang Yusuf juga, kita malah menempatkan dua gelandang yang tipenya sama gitu. Ya. Sehingga jadi gak jalan lah gitu ya ke depannya. Dan juga Mark Locke sendiri tuh kayak terlihat kelabakan lah dengan Kelabakan ya? yang dia dia pakai gitu. Dan juga kalau di atas kertas juga bisa dibilang Arab tuh masih di atas Indonesia, walaupun Betul. Indonesia sudah dihuni banyak pemain keturunan yang berkualitas, tapi tidak bisa dipungkiri kalau Arab Saudi itu tim yang kuat lah, tim yang solid kan, udah berapa kali juga masuk Piala Dunia gitu kan ya. Iya, cuman sedikit menanggapi aja, untuk secara kualitas sih sebenarnya kita menang, cuman ya dari penerapan taktikal aja sih kita kalah, dan juga mungkin faktor mereka kan sebagai tuan rumah ya, jadi tekanan lebih besar di kita. Ya, benar benar benar. Itu sih. Cukup. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada Arab Saudi mencatat 17 tembakan dan 10 tepat sasaran. Nah, mengapa serangan mereka tuh sangat efektif? Siapa dulu nih? Bisa dari Aji dulu. Oke, kalau menurut gue ya, kenapa bisa lebih efektif daripada Indonesia? Yang pertama, kita lihat dahulu dari sisi timnas kita sendiri. Oke. Yang dimana kita terlalu kebanyak kecolongan tuh di sisi kanan ya, betul Ya, kan? dari Di sayap sayap. kanan dan wingback kanan itu yang Ya. dihuni oleh Yakob Yakob. Sayuri. Karena mungkin ya di pihak dari timnas Arab tuh udah mengerti lah bagaimana kedalaman squad Indonesia, yang dimana mereka juga tahu mungkin ya tentang seorang Yakob Sayuri yang bermain di Liga Indonesia, yang dimana tuh kualitasnya masih dibilang di bawah dengan Di bawah. Liga Arab Saudi itu. Dan mungkin dari situ juga Arab Saudi ingin mengeksploitasi lini itu, dan mereka sukses sehingga terjadinya banyak peluang itu. Lalu juga gue bisa bilang masih banyak miskomunikasi Ya. antar lini gitu ya, bukan hanya di sektor kanan tapi di seluruh lini juga masih banyak miskomunikasi, yang dimana itu membuat Arab Saudi mudah untuk melepaskan peluang gitu, sehingga banyak banget gitu kan ya. Gimana Bung? Oke, kalau dari gua mungkin ya ada benarnya juga, cuman kalau kita mau lihat lebih jauh, eh kalau kita lihat waktu Arab menguasai bola, kita ini
agak setengah-setengah gitu, agak antara mau ngepres tinggi semua atau mau main mid block, nunggu aja di tengah. Soalnya kan kalau lihat di pertandingan sebelumnya yang menang di GBK itu kita main cukup dalam ya, nggak terlalu ngasih high pressure ke Arab Saudi waktu mereka menguasai bola. Nah, kalau di pertandingan kemarin kita coba high press, cuman kayaknya penerapan cara high pressnya itu agak salah. Soalnya kelihatan dari jarak dari striker ke gelandang atau gelandang ke, ya terutama dari pemain depan ke gelandang itu ruang yang paling banyak dieksploitasi. Jadi ngebuat Arab Saudi selalu menang jumlah pemain ketika mereka menyerang, maupun mau di tengah, di kanan, di kiri, mereka selalu eh, menang gitu secara jumlah pemain. Betul. Dan iya, transisi dari bertahan ke menyerang dan menyerang ke bertahan tuh Ya, bisa dibilang ya, lama gitu. Jadi sehingga betul, banyak betul. kosongan lah di berbagai lini gitu. Ya, betul. Gimana lagi nih, Bung Farel? Yang selanjutnya Indonesia nih punya 5 peluang besar tapi hanya 2 Dua jadi gol gol. lewat penalti ya Nah, semua. apa sih penyebab rendahnya kompresi peluang? Terus apa penyelesaian akhir jadi faktor utama, dan apa keputusan pemain di sepertiga akhir terlalu terburu-buru gitu? Oke, kalau kita lihat dari statistik aja, pemain yang paling agresif di pertandingan tersebut, yang maksudnya agresif dalam artian menyerang, yang paling banyak ya paling banyak berkontribusi dalam serangan di timnas Indonesia itu adalah Kevin Dix, Betul. seorang center Kevin back. Dix. Jadi itu udah cukup menggambarkan lah bagaimana kita nyerang tapi pionirnya harus dari center back gitu kan. Nah, Harusnya tuh dari tengah ke depan gitu yang paling banyak eh, terlibat dalam penyerangan. Cuman ya itu balik lagi karena sistemnya yang gak jalan sih, dari formasi, bukan dari formasi aja sih, dari penerapan taktikal coach Patrick Kluivert masih kurang tepat di pertandingan tersebut, dan harusnya bisa bereaksi dengan cepat gitu. Kalau si sistemnya nggak jalan, harusnya secepatnya bisa dirubah. Soalnya kan pertandingan kemarin itu kita nggak nyari permainan cantik atau apapun, tapi kita cari menang. betul. Itu aja sih. Makin seru nih guys. Ya, gue setuju sama Bung Yusuf kalau misalnya hal itu benar adanya. Dan juga kalau bisa ditarik ke belakang lagi, emang Indonesia tuh selalu kesulitan dalam tahap finishing. Ya, betul. Dan di mana kalau sudah di dalam kotak 12 penalti itu, Ya. mereka tuh selalu kebingungan dan lebih banyak menggocek bolanya daripada langsung melakukan decision making gitu kan. Dan juga mungkin ini tidak bisa sepenuhnya salah pelatih ya, cuma pada saat itu kita kan fokusnya mencari menang ya. Ya, betul. Berarti di mana di situ kan kita harus tampil all out, tapi tidak juga harus pintar bertahan gitu. Namun di laga itu dari menit pertama tuh kenapa nggak ada sosok striker gitu Ya, kan betul. ya, di antara Mauro atau siapa Enggak, Bu, si oleh Ragnar. itu nggak kelihatan perannya sebagai pemain Ya. ini gitu, striker yang di situ. Dan juga ini gimana tuh? Ya kalau dari sisi striker kan di waktu lawan Arab tuh kita pakai Ragnar Oratmangun sebagai striker tengah, winger kirinya Beckham, winger kanan Miliano. Iya. Nah di penempatan posisi itu ya nggak ada yang salah sih sebenarnya, cuman Ragnar itu cenderung lebih nyaman bermain dari sayap gitu. Jadi dia free roll di sayap itu kadang mengelebar atau nusuk ke dalam, sedangkan Beckham untuk formasi ini kayaknya kurang cocok dan lebih baik jadi super sub. Bukan berarti dia jelek, tapi kalau lihat dari pertandingan kemarin lebih baik dia jadi super sub. Jam terbang ngaruh nggak sih, Bu? Ya tentulah, soalnya kan nggak bisa dipungkiri ya kalau di Indonesia kan ya emang ada tekanan supporter, ada tekanan apapun, cuman dari segi kualitas permainan masih jauh tertinggal dari liga-liga lain. Itu kuncinya. Terus Bahkan gimana? kita kan bahkan kita di bawah Liga Kamboja kan, yaitu
udah menggambarkan kualitas lah gimana. Tapi kamu udah naik, Bung. Ya, Udah di atas, kamu aja jauh. Oke. Terus gimana pressing Arab Saudi ngebuat Indonesia kehilangan bentuk permainan? Apakah yang lini tengah Indonesia terlalu mudah kehilangan bola saat pick up? Apakah jarak antar lini terlalu rendah atas saat transisi bertahan? hmm. Atau apakah sistem 4-3-3 terlalu mudah dibaca oleh pressing lawan? Itu gimana? Kalau dari pertanyaan ini ya balik lagi ke pertanyaan pertama, ke jawaban pertama tentang penempatan Joey Pelupesi sama Mark Klok. Jadi kalau umumnya untuk gelandang itu nggak bisa dua-duanya holding gitu. Jadi harus ada satu holding, satu roamer. Itu tuh eh, tujuannya untuk ngebuat permainan atau kontrolnya itu dapat di lini tengah itu bisa, kendalinya bisa diambil sama kita. Cuman mungkin kalau kalau mau ngebaca permainan kemarin, si kita tuh maunya lewat sayap, cuman karena dari tengahnya kurang sinkron gitu, jadi malah kacau banget sih. Dari tengah ke sayap nggak ada banget. Kan kita dapat peluang juga banyaknya dari bola mati, bukan dari open play gitu. Itu yang ngasih ujuk bahwa ya secara permainan kita nggak bisa buat peluang bersih gitu. Betul, 2 gol yang dihasilkan oleh timnas kita tuh jadi bukti kalau misalnya kita ya miskin taktik bisa Ya, dibilang, dan miskin peluang gitu. kreativitas ya. Kreativitas juga benar-benar itu. Karena ya itu dari penempatan pemain, pemilihan pemain, dan taktik yang Ya. benar-benar ngaruh gitu buat sebuah permainan. eh Kalau dari formasi ya, 4-3-3 mau 3-4-3 atau 3-5-2 berapapun, sebenarnya untuk sepak bola modern itu kan formasi itu yaitu cuma di atas kertas lah 4-3-3. Tapi nanti kalau lagi bertahan beda lagi formasinya, lagi transisi bertahan ke menyerang beda lagi, dari menyerang ke bertahan juga beda lagi formasinya. Jadi lebih ke sistem sih untuk eh, penerapan taktik atau formasi biar efektif itu tergantung lagi ke sistemnya. Kalau sistemnya jelas ya implementasi sama secara cara bermainnya juga bakalan kelihatan gitu. Gimana cara bikin peluangnya, gimana cara menguasai bolanya. Cuman kemarin ya mungkin pressure-nya terlalu tinggi, jadi pemain agak kurang enjoy gitu, atau Iya. kurang sadar kalau mereka itu pemain-pemain bagus ya. Ya. Ya, mungkin ya dari situ juga atau bisa dibilang atmosfer juga ngaruh. Ya ngaruh dong. Apalagi di Arab katanya itu kan full house ya. Bisa Iya. dibilang. Menurut Aji dan Yusuf dari sisi statistik dan performa, apakah Indonesia sebenarnya layak kalah? Apakah efisiensi Arab Saudi jadi faktor pembeda terbesar? Apakah Indonesia sudah setara dalam hal taktik tapi kalah pengalaman? Dan apakah perbedaan kualitas individu terlihat signifikan di laga ini? Menarik tuh. Oke, menurut pandangan gua, Indonesia tuh sebenarnya nggak layak banget kalah. Kenapa? Benar. Oke. Kenapa nih? Kenapa ya? Karena kalau lihat dari pertemuan pertama, Indonesia bisa mampu Bisa. Betul. Bisa. mensamaratakan gitu dengan kualitas yang ada, dengan taktik yang ada. Iya betul. Jadi kesimpulannya salahnya di mana gitu kan? Bisa ya mungkin Bung Yusuf tahu sendiri lah ya. Ya sebenarnya Indonesia di atas kertas bisa menang, bisa 2-0 lagi, Oke. bisa 1-0. Bisa itu sih. Saya bisa itu, benar-benar bisa. Cuma ya Oke, bola itu bundar lah. Gimana? kalau secara teknis sangat bisa menang. Terbukti di pertandingan pertama yang di GBK kita bisa menang. Cuman alasan kenapa nggak bisa menang ya balik lagi kita karena pergantian pelatih jadi kehilangan sistem yang udah kita bangun gitu. Jadi Itu kuncinya. kita harus adaptasi dari awal lagi yang sebelumnya udah matang. Padahal di pertandingan kemarin kualitas pemain kita jauh lebih baik dari pertandingan awal yang di GBK kan. Iya benar. Cuman ya karena pelatihnya kasarnya nggak bisa meracik resep dengan benar gitu ya. Tuh tidak Jadi bisa memanfaatkan lah gitu. ya tidak bisa memanfaatkan dan juga melihat potensi
kualitas pemain yang baik untuk starting line up-nya siapa, ya itu sangat berpengaruh sih. Dan juga kalau berkaca ke apa tekanan gitu ya, kan itu faktor non teknis lah. Ya pasti ngaruh, cuman ya sebagai pesepak bola profesional ya harus bisa tahan, Memanage itu. ya harus bisa kuat lah menghadapi pressure itu. Kan dari awal juga udah tahu agak janggal nih main Arab Arab masih kualifikasi tapi tuan rumahnya Arab juga, sama juga kayak Qatar. Cuman ya yang kita bisa lakuin sebenarnya di pertandingan itu ya bermain sebaik mungkin dan cetak gol sebanyak mungkin. Cuman ya itu yang nggak kita nggak kita dapatkan di pertandingan itu. Ya bola bundar lah Ya dengan betul. bundar. Terus apa pembelajaran taktik besar yang bisa diambil dari laga ini? Oke, kalau berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi ya udah jelas ya, dari segi gelandang itu pairingnya kurang cocok lah, kurang kawin gitu ya si Joey Pelupesi sama Mark Klok. Nah di pertandingan itu harusnya Coach Patrick bisa ngasih apa ya reaksi untuk pergantian lebih cepat, karena beberapa pemain kan ada yang enggak jalan tuh di sistemnya. Jadi ya harus ada pergantian karena mereka udah nggak jalan, biar sistemnya semoga jalan gitu kalau melakukan pergantian. Nah untuk apa ya, mungkin untuk sisi back kanan juga perlu diperbaiki ya untuk kalau berdasarkan pertandingan kemarin. Cukup sih. Oke, kalau menurut gua yang harus dievaluasi dari taktik kemarin pada saat Lawan Arab. lawan Arab, gua lebih menyorotin sisi pertahanan bagian kanan khususnya, karena Ya yang kualitasi banget ya. betul, karena itu benar-benar tereksploitasi, yang dimana 3 gol yang bersarang ke gawang kita tuh Awalnya dari situ. awalnya dari itu semua, dari miskomunikasinya, dari Kesalahan individual kesalahan mungkin. individualnya, dari pokoknya yang benar-benar harus di evaluasi besar-besaran itu ya di Ya, sayap betul. kanan itu. Dan saya juga menyayangkan kalau seharusnya ya Ya. ini bukan bukan soal jadi pelatih, mending masang Dix, Hafner, atau misalnya Rido, Ya. Ijaz, Apa Hafner. jadi back 3 ya? Betul gitu, dan Dix tuh bisa Ya bisa. jadi apa itu namanya, Wingback. wingback yang bisa maju ke dan ke depan. Itu kalau evaluasi dari gua. Keren sih. Sekarang lanjut ke segmen 2. Indonesia versus Irak, 5 skor 0-1. Nah, mengapa Indonesia unggul ball position yaitu 55% tapi tetap kalah nih di skor akhir. Nah, itu gimana maksudnya? Oke, jadi di pertandingan lawan Irak itu kan kita dapat amunisi baru, bukan amunisi baru sih. Calvin Verdong bisa main kan. Nah itu jadi satu pembeda yang sangat besar sih. Kita jadi lebih punya kontrol di tengah. Verdong sama Pelupesi Terus ngecover, juga jangan lupa Hayat. iya ya, ngecover bagian midfield dengan baik. Cuman ya balik lagi, sepak bola itu bukan banyak-banyakan Peluang. bukan banyak-banyakan possession gitu, Ya. tapi lebih ke efektivitas kita. Efektivitas ya. Ya kalau dapat peluang itu gimana sih, sekecil apapun bisa jadi gol atau ngebuat peluang biar chance-nya itu besar gitu. Secara XG gitu, expected golnya besar, dan di eksekusinya juga harus jadi gol gitu. Lebih ke itu sih, kita kurang di eksekusinya aja. Ya, nah gue juga setuju sih, karena secara lawan Irak tuh kita bisa dibilang lebih baik lah ya, Ya, kalau masalah buat ball position, didominasi lah. dominasi. Cuma ya itu pemanfaatan peluang yang memang masih menjadi PR besar lah buat timnas Indonesia, dan perlu digarisbawahi banget sih kalau masalah itu. Ya, betul. Karena secara kita udah benar-benar bisa menyaingi Irak daripada yang dulu kita dibantai Irak 5-1 itu. Ya, babak pertama kita lebih Babak baik pertama. lah. Iya, udah lebih baik banget gitu, dengan masuknya Tom Haye tengah jadi lancar banget gitu ke depannya. Supply bola banyak. Ya, namun ya itu balik lagi.
pengeksekusian peluang yang menjadi kunci dan PR besar buat Indonesia. Dari 9 tembakan Indonesia nih, hanya satu yang tepat sasaran. Dan apa penyebab rendahnya akurasi tembakan menurut Tisu? Ya mungkin kalau masalah itu kita bisa lihat dari kualitas peluang. Gimana sih peluangnya itu emang benar-benar apa ya, clear chance gitu, yang one on one lawan kiper atau bolanya enak buat dieksekusi. Tapi kan Irak juga di pertandingan itu lebih apa ya, ya lebih pragmatis lah mainnya, nggak mengincar high press atau apapun. Mereka lebih mengincar menang gitu, jadi mereka cukup bertahan lebih sangat dalam. Tapi ya kita karena belum matang sih Mm-mm. kepelatihan baru tuh, Mm. jadi ya belum bisa menerapkan gameplay yang baik gitu untuk menyerang, untuk buat banyak peluang dan buat gol. Ya, di satu sisi Irak bermain pragmatis dan bermain eh, bisa dibilang bertahan lah gitu ya. Dan Indonesia di satu sisi juga tampil menyerang. Cuma ya itu apa ya, penerapan taktiknya tuh Masih belum. masih belum jalan lah gitu. Butuh adaptasi lagi Ya. lebih banyak waktu. Tapi salahnya kenapa di bahasa ini? Iya, jadi Ya. STY lebih baik. Ya itulah bisa dibilang gitu ya. Sorry ya, ini membuka nih guys, kan membanding-bandingkan tapi saya di atas kertas ya. Ya udah gitu. Gimana lagi ya? Kita lawan Oke. gitu. Terus kurangnya koneksi antara lini tengah dan lini depan jadi masalah utama. Ya betul. Ya kelihatan dari peluang yang kita buat kan, ya lagi-lagi dari bola mati. Nggak bisa buat peluang dari open play. Ya walaupun adalah beberapa peluang yang diciptain gitu. Iya ada, cuman kan passing ke sepertiga akhirnya itu Iya, masih buntu lah. belum jadi peluang lah. Mm-mm. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa organisasi pertahanan berubah setelah pergantian pemain dan apakah posisi back tengah terlalu jauh dari lawan saat momen gol? Kalau kita lihat dari gol lawan Irak, emang ada kesalahan dari Rizky Ridho ya. Dia nyoba apa ya, Balikin nyoba ya. ngelewat pemain Irak, cuman kebaca. Tapi setelah waktu Ridho kehilangan bola itu kan nggak langsung, ya emang Ridho salah, cuman poinnya nggak langsung jadi gol gitu. Bola itu sempat dioper dulu ke tengah. Nah waktu bola itu Irak oper-oper ke tengah itu harusnya udah siap ngepres gitu, cuman kelihatan kemarin itu kita malah mundur gitu, jadi kesannya ngasih ruang tembak buat Irak. Terus siapa sih, Zidane Iqbal itu kan, yang mantan pemain MU itu bagus gitu. MU ya. Dia dribbling dulu ke dalam, terus shooting ke pojok kanan bawah ya. Karena pengalaman mungkin ya, Iya. sudah di tempat di Erik ten Manchester Hag. United gitu. Sehingga bisa implementasikan di pertandingan kemarin melawan Indonesia. Kalau menurut gua ya benar sih, walaupun ya apa ya, gol Indonesia tuh bisa dibilang dari kesalahan Skrido, Ya. tapi Dia bilang nggak langsung jadi gol ya. iya, dan disitulah kuncinya gitu. Kenapa backupnya nggak langsung Nggak. turun dan langsung ngepres, tapi malah diberi ruang. Sementara selalu Indonesia tuh memberi ruang gitu, Ya. yang dimana memberi ruang kepada pemain yang jago nge-shoot. Iya, betul. Bisa lihat pas lawan Arab itu, didiemin aja gitu kan ya. Orang Ya. mau nge-shoot tuh enak aja gitu ya. Gimana ya? Orang kita aja kalau misalnya dikasih peluang kayak gitu ya tinggal shoot aja kan sih. Ya sih, benar-benar. Terus kenapa sih Indonesia sulit nembus blok pertahanan Irak? Apakah kreativitas di area final third masih kurang? Apakah jarak antar pemain depan terlalu jauh untuk kombinasi cepat? Dan apakah formasi yang digunakan terlalu monoton untuk menghadapi blok rendah? Ya sebenarnya karena Irak bermain low block, semua tim juga, bahkan Manchester City, Arsenal yang pemain-pemainnya hebat, Bagus nih. lawan low block itu pasti frustasi lah. Nah ini kan Indonesia kualitasnya ya nggak sebaik itulah. Jadi ya pasti susah lawan nggak low bisa block. berkreasi walaupun Iya. digituin juga ya. Dan juga butuh, sebenarnya kalau lawan low block itu biasanya butuh faktor individual yang Mumpuni. individual brilliance lah, kayak
soloran apa gitu. Cuman nggak ada, nggak kelihatan gitu di Belum pertandingan itu. ada di Indonesia di timnas kita. Iya. Ya sih, ya Jadi di makin buntu. di balik semua itu juga komunikasi sih penting Ya. sebenarnya. Walaupun misalnya melawan tim yang low block itu harus menggunakan si individu, tapi kita tidak bisa memungkiri kalau komunikasi juga itu penting Iya. banget gitu. Betul. Kalau misalnya individual nggak bisa diandalkan, ya baik lagi di komunikasi antar pemain itu yang menjadi kunci. Iya, Bisa. jadi di pertandingan itu kan secara taktik kita buntu, secara individual juga kita nggak bisa tembus Betul. Irak gitu. Jadi ya kelihatan banget, Ya cuman udah gitu. kuasai bola itu dari belakang ke tengah aja. Belakang ke tengah dan udah balik lagi belakang ke Iya. tengah. Itu aja sih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana performa lini belakang Indonesia dibanding laga sebelumnya? Oke, kalau lini belakang jauh lebih baik, lebih kontrol. Cuman itu kan kesalahan individu lah. Dan juga golnya itu kan harusnya bisa diantisipasi gitu. Bisa apa ya? Bisa langsung recover gitu. Si bolanya itu harusnya bisa langsung direbut atau dipotong sebelum mereka ngasih passing gitu. Atau bahkan Rido kan bisa buat pelanggaran aja di situ karena kan lumayan jauh juga dari gawang ya. Iya. Itu sih. Kalau secara lini belakang udah lebih baik, cuman ya Lebih baik ya. karena nggak bisa buat peluang itu jadi bakalan ngaruh tuh ke gelandang, ke back, agak buntunya itu. Terus kalau koordinasi back tengah itu lebih solid dibanding saat lawan Arab Saudi. Tengah. Koordinasi back tengah ya lebih baik, cuman ya tetap aja sih Kalau ada back kesalahan individu itu sih yang di Arab ada, di Irak juga ada gitu. Jadi bukannya menurunkan tapi ya emang sulit gitu kalau ada kesalahan individu kan gimana gitu. Kalau back tengah mah ya menurut gua udah bagus banget sih dari pertandingan Arab juga. Kalau back tengah tuh bisa dibilang solid lah. Ya. Ya emang faktor individu aja yang menjadi PR juga Ya, buat betul. timnas Indonesia. Terus seberapa efektif pergantian pemain yang dilakukan pelatih dalam laga ini? Apakah pemain pengganti memberi dampak nyata di lini depan? Apakah perubahan formasi berhasil mengubah arah permainan? Dan apakah momentum permainan justru hilang karena rotasi terlambat? eh sedikit terlambat. Terlambat. Ya walaupun Zylstra main bagus, tapi waktu diganti oleh kelihatan lah kita bisa lebih buat banyak peluang, walaupun peluangnya belum pure jadi peluang ya. Kan ada tuh momen yang oleh di tackling di tengah tuh yang harusnya ya debatable kartu merah. Iya. Cuman ya sedikit telat bereaksi, cuman ya lebih baik daripada lawan Arab gitu kan. Lawan Arab telat banget pergantian. Dan apa sih yang paling mencolok dari sisi taktik antara dua laga ini? Dari kayak apakah permainan Indonesia ini lebih sabar melawan Irak dibanding Arab Saudi? Kalau menurut gua ini opini gua ya. Indonesia lawan Irak tuh lebih bisa dibilang lebih sabar lah gitu mainnya. Lebih Karena, sabar. lebih apa ya, lebih memanfaatkan sektor-sektor yang menjadi tumpuan timnas Indonesia gitu. Betul. Dan kalau dilihat pas lawan Arab Saudi mah Banyak long ball, banyak apa ya, banyak hilang bola tuh. hilang bola dan penguasaan bola yang nggak jelas gitu, yang Ya, gimana. betul. Sementara Arab Saudi tuh mainnya pressing ketat banget kan, dia sekalinya dapat bola lawannya langsung direbut. Itu kan kalau misalnya lebih kalau kebanyakan megang bola tuh nggak akan benar gitu kalau gitu. Oh, Ya untuk perbedaannya sih lebih karena kita pairing gelandangnya beda. Ya di Arab Saudi kita nggak bisa pegang bola, di Irak simpelnya kita bisa pegang bola dengan possession yang lebih banyak. Itu sih. wih, gila sih pembahasannya tadi. Dua laga dua cerita tapi satu benang merah. Timnas kita udah mulai main dengan gaya hyperbole yang energik. Cuman tinggal gimana kita bisa lebih efisien dan lebih tenang di momen krusial. Thanks banget buat Aji dan Yusuf yang udah ngobrol seru hari ini. Thank you. Dan buat kalian pendengar Hyperbole Podcast, makasih udah stay sampai akhir.
Jangan lupa follow biar gak ketinggalan episode selanjutnya, karena kita bakal bahas laga berikutnya dan lihat apakah energi hyperball ini bisa benar-benar jadi identitas permainan Indonesia. Gue Farel, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap dukung timnas, tetap main cepat, dan jangan lupa main bola pakai otak, bukan emosi. See you. See you.